Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan bab 3 pewarisan sifat pada makhluk hidup untuk pertemuan yang pertama. Sebelum kita lanjutkan, coba kalian perhatikan foto-foto keluarga berikut ini. Yang pertama adalah keluarga Arab, ya. Perhatikan bahwa wajah-wajah mereka itu sangat mirip. Berikutnya ini adalah keluarga dari Cina, matanya sipit-sipit dan kulitnya putih. Ini adalah keluarga Afrika dengan kulit yang cenderung gelap dan rambut ikal. Ini adalah orang-orang Eropa atau orang-orang bule dengan rambut kemerahan, hidung mancung dan kulit putih. Ini adalah orang-orang India. Dan mereka ini kalau dilihat sekilas memang hampir mirip semuanya. Dan ini adalah keluarga Indonesia. Ini juga memiliki kemiripan-kemiripan pada wajahnya. Nah, demikian pula pada hewan. Jadi pada hewan ini semuanya akan beranak mirip dengan induknya. Jadi seorang harimau, anaknya juga adalah harimau, kambing juga kambing, orangutan anaknya juga orangutan, demikian juga ayam. Tidak mungkin ada ayam yang beranak harimau atau kambing. Nah, pada tanaman demikian juga seorang yang menanam padi maka munculnya atau akan tumbuh menjadi padi. Tidak mungkin ada padi yang ditanam yang muncul adalah suket teki seperti lagunya Didi Kempot. Nah, untuk mempelajari lebih jauh, mari kita ulangi lagi pelajaran sebelumnya tentang organisme. Jadi, organisme ini terdiri dari susunan sistem-sistem organ. Sistem organ ini disusun dari organ disusun dari jaringan terdiri dari sel-sel. Sel ini adalah bagian terkecil dari unit kehidupan. Sel di dalamnya terdapat organel-organel dan di bagian intinya atau di bagian tengah terdapat inti. Inti ini pun juga masih berisi lagi, antara lain di sini terdapat yang namanya kromosom yang seperti huruf X ini. Nah, kromosom ini terdiri dari dua buah lengan yang dinamakan kromatid. Dua lengan ini akan diikat oleh sentromir. Lengan yang panjang atau Q-arm dan lengan yang pendek atau P-arm. Nah, ini adalah bentuk dari kromosom. Kromosom ini nanti akan tampak jelas ketika sel ini akan membelah. Ketika tidak membelah, maka kromosom ini akan bentuknya terurai menjadi benang-benang kromatin, sehingga tidak begitu tampak seperti huruf X seperti ini. Struktur kromosom. Jadi kromosom ini kalau dibagi-bagi jadi yang seperti huruf X adalah kromosom, setiap lengannya adalah kromatid. Kromatid ini disusun oleh benang kromatin yang sangat panjang. Benang kromatin sendiri terdiri dari protein histon yang berbentuk bola yang diikat oleh sebuah rantai DNA yang berbentuk seperti tangga yang dipilin seperti ini. Ini adalah bentuk dari DNA. Dan DNA inilah yang bertanggung jawab untuk pewarisan sifat pada makhluk hidup. Kromosom yang paling mudah dilihat pada ujung akar bawang. Kenapa di bagian ujung? Karena bagian ujung ini akan selalu tumbuh dan bagian yang tumbuh itu berarti ada pembelahan sel. Pada pembelahan sel ini kromatin atau benang kromatin akan memadat menampakkan bentuk kromosomnya. Jadi seperti ini adalah bentuk kromosom pada sel akar bawang. Jumlah kromosom. Setiap makhluk hidup itu mempunyai kromosom pada inti selnya yang jumlahnya hampir rata-rata tidak sama. Jadi setiap makhluk hidup mempunyai ciri khas pada jumlah kromosomnya, baik itu hewan maupun tumbuhan. Pada manusia, jumlah kromosomnya adalah 46.
Dan jumlah kromosom manusia ini nanti pada anak-anaknya juga akan selalu sama 46, tidak akan pernah bertambah dan berkurang. Demikian pula pada makhluk hidup yang lain. Kromosom pada manusia susunannya 46 ini nanti setiap kromosom akan berpasang-pasangan menjadi 23 pasang. Kemudian dari 23 pasang itu pada pasangan yang ke-23 ini bentuknya berbeda. Kalau pasangan yang lain mereka berpasangan karena bentuknya sama. Khusus yang ke-23 ini ada yang sedikit berbeda. Yang satu ini disebut XY, yang satu XX. Yang XX ini sama, yang XY ini salah satunya lebih kecil. Kalau diperbesar, yang X ini bentuknya seperti kromosom pada umumnya, sedangkan yang Y itu pada lengan pendeknya itu sangat pendek sehingga lebih mirip huruf Y daripada huruf X. Jika pada kromosom ke-23 XY itu adalah pria untuk manusia, kemudian yang XX itu adalah wanita. Nanti akan kita bahas lebih jauh. Berikutnya pewarisan sifat. Jadi sudah kita lihat tadi gambar-gambar keluarga-keluarga yang mempunyai kemiripan wajah dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Sebelum kita lanjutkan, istilah dalam pewarisan sifat yang pertama adalah sifat dominan. Sifat di sini adalah ciri-ciri fisik yang tampak maupun yang tidak tampak yang diturunkan, ini namanya sifat. Sifat dominan adalah sifat atau karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain. Misalnya, seorang yang berambut lurus dan berambut keriting menikah, anaknya itu berambut lurus, maka lurus itu dinamakan dominan, sifat dominan. Kalau anaknya keriting, berarti keriting atau sifat keriting itu yang dominan. Sifat resesif adalah karakteristik yang kalah. Jadi keriting menikah dengan lurus, anaknya kok lurus, berarti lurus itu dominan, keriting adalah resesif. Yang bertanggung jawab pada penurunan sifat suatu organisme itu disebut dengan gen. Gen sendiri dilambangkan dengan huruf tertentu mewakili dari sifat-sifatnya. Gen yang dominan ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar, sedangkan yang resesif itu ditulis dengan huruf biasa atau huruf kecil. Misalnya kulit hitam dominan, maka ditulis dengan huruf depannya H besar, sedangkan yang putih resesif itu H kecil. Ini bisa juga dibalik, misalnya putihnya yang dominan ditulis P besar, hitam resesif itu P kecil. Alela adalah variasi atau bentuk alternatif dari suatu gen. Jadi gennya H besar dan H kecil. Ini adalah gen yang dibawa oleh kedua orang tuanya, yaitu sifat yang sama tetapi mempunyai variasi bentuk. Jadi misalnya kulit hitam dan putih, rambut lurus dan keriting, dan seterusnya. Perhatikan gambar berikut ini adalah persilangan antara dua suku bangsa atau dua ras. Ini rata-rata antara orang Eropa dengan orang Afrika yang berkulit terang dan berkulit gelap, yang berambut lurus dan berambut keriting. Ya. Jadi kalau diperhatikan bahwa anak ini meniru salah satu dari kedua orang tuanya. Jadi anaknya ini seperti bapaknya, ini juga demikian kulitnya putih. Sementara yang bawah ini anaknya berkulit hitam seperti ayahnya. Demikian juga yang ini, anaknya juga lebih mirip ke bapaknya dengan kulit gelap daripada ibunya. Nah, ini menunjukkan bahwa kulit hitam, rambut keriting ini merupakan sifat yang dominan, sementara kulit putih untuk gambar yang bawah ini adalah resesif. Ya. Kemudian kita sudah mengenal Bapak Presiden Amerika yang telah berkuasa sebelum presiden yang sekarang, Donald Trump.
Nah, Presiden Amerika Barack Obama ini kalau dilihat kulitnya ini memang tidak mirip seperti orang Amerika dan tidak mirip juga seperti orang Afrika. Jadi kalau kita lihat orang tuanya, ayahnya adalah seorang Afrika yang berkulit sangat gelap, sementara ibunya ini adalah warga asli keturunan Amerika dengan kulit yang putih. Perpaduan dari keduanya ini akan menghasilkan anak yang tidak hitam sekali dan juga tidak putih sekali. Nah, ini seperti ini berarti antara sifat dari kulit ayah dan kulit ibunya ini sama kuat, sehingga warna kulitnya ada di antara ayah dan ibunya. Istilah dalam pewarisan sifat yang lain adalah fenotip, yaitu sifat yang dapat diamati dengan indera, baik itu warna, bentuk, rasa, dan lain sebagainya. Misalnya kulit hitam, putih, atau rambut ikal, keriting, lurus, kemudian hidung mancung, tidak mancung. Kemudian kalau pada buah, rasa buah misalnya ada yang manis, asam, dan sebagainya. Sedangkan genotip adalah keseluruhan informasi genetik dari suatu individu. Ini tentunya tidak bisa dilihat dengan indera. Contohnya H besar atau H besar H kecil. Itu untuk warna hitam, karena hitamnya dominan. H kecil itu untuk warna kulit putih. Nah, H besar H kecil ini namanya genotip. Ada dua, ini karena satu dari ayahnya, yang satu dari ibunya. Kariotip. Kariotip adalah susunan kromosom pada sel-sel yang sudah diurutkan berdasarkan ukuran dan bentuknya. Nah, kariotip pada manusia, jadi ini adalah sel tubuh pada manusia. Sel tubuh pada manusia itu jumlahnya adalah 46 atau 23 pasang. Untuk perempuan itu pada pasangan ke-23 adalah XX, kemudian pada laki-laki adalah XY. Kemudian sel kelamin. Untuk sel kelamin jumlahnya adalah separuhnya. Jadi ini mereka sudah tidak berpasangan lagi, nomor 1 sampai nomor 23 ini tidak berpasangan. Demikian juga sel yang ke-23, maaf tadi dari 1 sampai 22. Dan nomor 23 ini juga tidak berpasangan. Yang lain adalah sel tubuh, kemudian yang ini adalah sel kelaminnya. Jadi untuk perempuan ini adalah gametnya X, sedangkan laki-laki ini adalah Y. Jadi ini adalah kariotip pada manusia. Untuk laki-laki ini kemungkinannya ada dua, ini bisa X, bisa Y. Tapi kalau pada perempuan itu pasti X, karena pada kromosom yang ke-23, pasangan ke-23 itu XX. Jadi kalau diambil salah satu pasti ketemu X, sedangkan pada laki-laki bisa ketemu X, bisa ketemu Y. Persilangan. Pada manusia, induk atau orang tua, ini memiliki 22 kromosom, 22 pasangan kromosom tubuh dan kromosom kelamin. Untuk laki-laki itu XY, sedangkan pada perempuan XX. Ini adalah sel tubuh. Kemudian sel kelamin atau gametnya. Gametnya kalau pada perempuan ini tentunya 22 autosom dan 1 X. Jadi X-nya ini adalah mewakili dari salah satunya. Sedangkan pada laki-laki bisa pada spermanya bisa X, bisa Y. Ketika X ketemu dengan X, maka keturunannya akan menjadi 22 AA plus XX. Kalau XX berarti nanti akan menjadi perempuan. Tetapi kalau spermanya itu kebetulan 22A plus Y, maka ketemu dengan 22A plus X, maka menjadi 22A plus XY. Maka anaknya adalah laki-laki. Jadi pada manusia, penentu jenis kelamin pada keturunan itu adalah sperma dari sel
kelamin laki-laki. Jika yang membuai adalah sel X, maka jadinya perempuan. Kalau yang Y berarti nanti jadinya laki-laki. Dalam persilangan, P atau parental itu adalah orang tua atau induk, filial atau F adalah keturunan dalam proses pewarisan sifat. Hukum pewarisan sifat ini disampaikan oleh teman saya yang di sebelah ini, yaitu Bapak Mendel, terkenal dengan nama hukum Mendel. Hukum Mendel ada dua, yaitu hukum Mendel pertama disebut juga hukum segregasi, yaitu pada saat pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alela variasi gen secara bebas dari diploid menjadi haploid. Kemudian hukum kedua Mendel disebut juga penggabungan bebas pada saat pembentukan gamet, alela atau variasi gen menentukan karakter berbeda dapat bergabung secara bebas satu sama lain. Cara menentukan gamet berdasarkan hukum pertama Mendel atau hukum segregasi dengan satu sifat beda. Jadi misalnya genotip homozigot yang dominan itu menggunakan huruf besar semua, homozigot itu berarti sama. Jadi kalau U besar misalnya untuk bunga warna ungu misalnya, maka gametnya adalah U dan U. Ini biasa ditulis dengan U saja karena kedua-duanya sama. Kemudian kalau homozigot atau sama tetapi resesif atau huruf kecil, maka ditulis gametnya adalah U kecil dan U kecil. Bisa diwakili oleh satu U kecil saja. Sedangkan genotip heterozigot U besar U kecil, maka gametnya adalah U besar dan U kecil, dua-duanya harus ditulis karena berbeda. Sedangkan untuk segregasi dua sifat beda, yang homozigot, homo itu berarti sama, baik yang dominan maupun resesif. Kalau dominan ini berarti besar semua, kalau resesif kecil semua hurufnya. Nah, pada saat pemisahan atau segregasi, maka B ketemu dengan K. Jadi B depan dengan K depan, B depan dengan K belakang. Nah, seperti ini. Kemudian B yang kedua atau B yang belakang nanti akan ketemu dengan yang depan dan ketemu dengan yang belakang. Sehingga gamet dari sifat atau dari genotip B besar, K besar adalah B besar, K besar semua. Ini bisa ditulis dengan B besar, K besar saja karena kebetulan empat-empatnya sama. Kalau resesif berarti nanti ketemunya juga B kecil, K kecil semua. Kemudian kalau yang hetero atau yang berbeda, untuk yang berbeda misalnya B besar, B kecil, K besar, K kecil, maka B besar akan ketemu dengan K besar dulu, kemudian B besar ketemu dengan K kecil, kemudian B kecil dengan K besar, dan B kecil dengan K kecil. Maka gametnya ini ada 4 tetapi berbeda semua, maka keempat-empatnya ini harus ditulis. Jadi begitu cara menentukan gamet berdasarkan hukum segregasi dua sifat beda menurut hukum pertama Mendel. Contoh lain penentuan gamet, jadi misalnya B besar, B kecil, H besar, H kecil, ini tadi hampir sama, yaitu ditulis semua. Kemudian kalau B kecil, B kecil, H kecil, H kecil, ini kebetulan empat-empatnya sama, cukup ditulis P kecil, H kecil. B besar, H kecil, H kecil, maka juga sama hasilnya B besar, H kecil. Ini B kecil, H besar, H besar, nanti variasinya pasti ketemu B kecil, H besar semua. Cukup ditulis B kecil, H besar. Sedangkan yang B besar, B kecil, K besar, maka variasinya ada 2, B besar, K besar, dan B kecil, K besar. Jadi ini ada 2 gamet. Kemudian H besar, T besar, T kecil, ini juga H besar, T besar, H besar, T kecil. Variasinya ada 2, ditulis H besar, T besar, dan H besar, T kecil.
Demikian untuk pewarisan sifat pada pertemuan pertama. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk menuliskan komentar sebagai absen, buat ringkasan di buku catatan kalian, dan kerjakan tugas-tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.